Bab 3316-3320. Saat ini, Zhuge Zhu melangkah keluar tanpa langkah apapun. Perasaan seluruh orang sekarang jauh lebih kuat daripada yang saya tidak tahu sekarang. Lebih muda dan lebih jelas, tidak seperti bayangan kosong yang terkondensasi tadi, tak bernyawa. Saat ini, Mu Yun telah menyingkirkan token kuno tersebut dan memasukkannya ke dalam atlas para dewa. Kembali ke satu, serap token kuno dalam sekejap, dan token kuno itu menghilang. Hal berikutnya, kita hanya bisa melihat diri kita sendiri. Keempatnya melintasi kelompok istana dan maju ke depan. Tidak ada harta karun di tempat ini, hanya Rai, Tianlei, Shenlei, dan kekuatan guntur memenuhi seluruh ruang. Zhuge Zhu membuka mulutnya dan melihat sekeliling ke langit dan bumi yang tak berujung. Guntur langit bergulung seperti pemandangan kehancuran. Melihat, Zhuge Zhu berkata dengan enteng, tempat ini adalah neraka bagimu, tapi juga tempat latihan. Ingat, yang kamu butuhkan sekarang adalah mengikuti instruksiku. Zhuge Zhu berkata, membawa ketiga orang itu, meninggalkan istana guntur dan keluar dari istana guntur. Meng Zhui, Zhuge Zhu berkata, kamu adalah Master Guntur Batu Tiangang. Guntur ini adalah tempat yang paling sempurna untuk kamu berlatih. Aku tidak perlu mengatur apapun untukmu. Kamu mengolah dirimu sendiri di lautan guntur, menyerap guntur, meredam tubuh dan jiwamu. Pakaian batas 9 arah, jika kamu dapat menghubungkan satu ki, kamu dapat mencoba memadatkan pakaian jiwa dan pergi menuju batas suci. Meng Zhui sangat senang mendengarnya. Dunia suci. Ketika Anda menjadi orang suci dunia, Anda dapat memasuki halaman Tiandao atau halaman terowongan di halaman Yuding. Awalnya, dia sangat puas karena dia memadatkan 3 pakaian batas dao menjadi 9 pakaian batas dao. Tapi sekarang sepertinya aku lepas landas. Saat ini, Meng Zhui tersenyum dan menatap Xie Qing. Xie Qing, kamu harus bekerja lebih keras. Mendengar ini, Xie Qing menatap Meng dengan mabuk. Sekarang, Meng Zhui adalah ratu dunia. Mu Yun juga merupakan pakaian batas 8 arah, yang merupakan langkah terakhir. Hanya dia adalah pakaian batas 7 arah, yang jauh dari itu. Melihat ke bawah pada saya, Xie Qing mendengus, kamu terlihat bagus. Meng Zhui tersenyum dan melangkah ke kuburan guntur. Guntur di sekelilingnya berkumpul saat ini dan berbicara tanpa henti. Tapi Meng sedang mabuk dan tidak ketakutan. Batasi, hancurkan batasnya, dan Anda dapat menampilkan kekuatan tubuh Master Tiangang Panlei. Saat ini, Meng Zhui merasakan perubahan pada tubuhnya. Nafas yang menyenangkan membuat orang mabuk. Zhuge Zhu memandang Xie Qing dan tersenyum, naga itu bukan milik 10 keluarga naga teratas, tapi jarang. Apakah itu varian naga? Xie Qing tersenyum dan tidak banyak bicara. Naga mutan. Namun, tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk tidak memberitahu Zhuge Zhu apapun. Lagi pula, sulit untuk menilai apakah pria ini baik atau buruk. Di sini, kami telah menciptakan lautan guntur dan magnet, yang dapat digunakan untuk latihan. Tidak seberantakan guntur di kuburan guntur. Meng Zhui berlatih di kuburan guntur yang berantakan ini. Meskipun guntur yang diserap bermacam-macam, itu juga semacam pelatihan baginya untuk menghilangkan yang tidak berguna dan meninggalkan yang berguna. Kalian berdua berbeda. Guntur yang rumit sangat merugikanmu. Setelah itu, kamu akan berlatih di lautan guntur dan magnet. Tapi ingat, Zhuge Zhu tidak memberikan instruksi, Anda tidak dapat mendukungnya. Guntur dari langit dan bumi ke yang, lebih kuat dari api dan lebih kuat dari emas. Begitu kamu terluka, itu akan sangat merepotkan. Mendengar ini, Mu Yun dan Xie Qing mengangguk. Istana guntur besar naik perlahan saat ini. Nyatanya, istana guntur ada di kuburan guntur, ke segala arah, di langit dan bawah tanah, ada guntur di mana-mana, dan tidak ada yang disebut definisi atas dan bawah. Dengan istana guntur muncul di antaranya. Sebuah bayangan muncul di bawah istana guntur. Dalam bayang-bayang, garis batas menyebar seperti medan seni bela diri. Pergi. Mendengar ini, Mu Yun dan Xie Qing jatuh satu persatu. Boom! Untuk sesaat, raungan meledak. Namun saat ini, deru ledakannya jelas tidak serumit dunia luar. Zhuge Zhu sama sekali tidak menipu mereka. Benar-benar, Mu Yun sekarang berdiri di lautan guntur. Guntur meraung di sekitar. Cahaya berkumpul pada saat ini. Nafas yang kuat menyebar satu persatu. Guntur, kalahkan tubuh mereka. Mu Yun menetap untuk pertama kalinya,
dan 8 pakaian pembatas di permukaan tubuhnya muncul saat ini. Kemasyhuran Tao dan Tao berdering, dan pakaian itu menjadi semakin kuat di bawah polesan guntur. Pakaian batas ke-9 muncul pada saat ini. Nafas di dalam Mu Yun berubah lagi. Ratu Dunia, tiba. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang dan acuh tak acuh. Dalam waktu singkat, 9 pakaian batas berkumpul. Apakah itu berkelahi atau duduk diam, itu semua adalah latihan. Tapi sekarang tampaknya kultivasi dalam pertarungan adalah cara tercepat dan paling langsung. Pada saat yang sama, di sisi lain, permukaan tubuh Xie Qing juga memadatkan 8 pakaian batas. Tubuh mereka sangat kuat. Xie Qing awalnya adalah seekor naga. Tak perlu dikatakan, keluarga naga memiliki fisik yang kuat, yang diakui oleh semua kalangan. Mu Yun sendiri, yang menjelma sebagai naga, tidak sekuat Xie Qing, tetapi dia telah meletakkan dasar yang kokoh di ranah menghormati tahta dan mempraktikkan formula tubuh Dewa EREI. Sekarang saatnya untuk menunjukkan fondasinya. Ini, mundurlah sebentar, Mu Yun berkata, setidaknya stabilkan pakaian batas. Bagus. Faktanya, ini adalah retret, tetapi lebih dari itu untuk bersaing dengan guntur di sini. Ini seperti pertarungan jenis lain. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang. Xie Qing juga terlihat serius. Di luar negeri, Zhuge Zhu berdiri di udara tanpa memegang tangannya. 3 bibit bagus. Tidak heran mereka bisa memasuki kuburan guntur dan tidak pernah mati. Zhuge Zhu Hao adalah master susunan batas. Dia mendominasi keberadaan level dan memiliki visi yang unik. Mu Yun dan Xie Qing adalah orang yang luar biasa. Meskipun Meng Zui adalah penguasa Tiangang Panlei. Yin Yin, aku akan membalas dendam untukmu. Kamu tidak bisa lari dari surga, sial. Suara dingin menghilang dalam deru guntur. Jalan latihan sebagian besar membosankan. Ketiganya tinggal di kuburan tambang selama sebulan. Di bulan ini, Xie Qing akhirnya mengumpulkan pakaian dunia ke-9 dan berhasil menjadi Ratu Dunia. Mu Yun mulai mencoba memadatkan pakaian jiwa, yang berbeda dari pakaian batas. Pakaian batas menutupi permukaan tubuh prajurit, sedangkan pakaian jiwa menutupi jiwa. Kohesi Ji dapat menyebabkan kegagalan. Lagi pula, meski gagal, prajurit itu kuat dan tidak khawatir terpengaruh. Tapi pakaian jiwa perlu dilakukan dengan hati-hati. Begitu pakaian jiwa gagal memadat, jiwa akan menderita kerusakan berat, yang juga akan menjadi pukulan besar bagi kultivasi. Masih tidak. Di lautan guntur, Mu Yun membuka matanya dan menghela nafas lega. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Selama ini, dia telah mencoba menyatukan dunia pakaian, tetapi dia selalu gagal. Tampaknya tidak mudah untuk melangkah ke alam suci. Pada saat ini, Xie Qing juga berdiri. Setelah sekian lama berlatih, tubuh harus bergerak. Xie Qing memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu tua, kita sudah lama tidak bertengkar. Datang dan bertarung. Takut tidak? Mu Yun berkata sambil tersenyum, bertarung di lautan guntur. Ini, tapi pertama-tama katakan baik-baik, jika kamu kalah, kamu tidak bisa menangis. Kamu bisa menariknya ke bawah. Mengapa menurutmu alamku mirip dengan milikmu selama bertahun-tahun? Menurutmu, kamu telah terlantar selama puluhan ribu tahun dalam ruang dan waktu, tetapi alamku sama dengan milikmu. Itu karena teriakan 100 mil telah memberiku terlalu banyak hal. Aku harus menyerapnya perlahan, kalau tidak aku akan menjadi master. Tiup saja. Setelah minum sepatah kata pun, Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah. Pakaian batas 9 arah muncul pada saat ini, dan di luar pakaian batas, cahaya redup mengembun. Itu adalah perisai pakaian batas yang diringkas dalam jilid kedua dari formula 10.000 yuan kembali ke surga. 9 telapak tangan suci. Gerbang batas 9 arah tiba-tiba muncul pada saat ini dan langsung membunuh Xie Qing. Melihat adegan ini, wajah Xie Qing tetap tidak berubah. Cakar, kata, minum. Saat ini, cakar naga langsung ditangkap. Ledakan. Pada saat ini, 9 gerbang suci meraung dan meledak satu persatu. Meremehkan aku. Xie Qing berkata sambil tersenyum, kamu, jilid pertama dari formula 10.000 yuan untuk kembali ke surga, cocok dengan kerajaan raja dunia dan berurusan dengan kaisar dunia. Tidak cukup untuk melihat. Datang langsung ke gerakan jilid kedua. Tinju 10.000 yuan 0 dan telapak tangan 10.000 yuan 0 itu, saya pikir tidak apa-apa. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Itu yang kamu katakan. 10.000 yuan dunia 0 tinju,
10.000 yuan dunia 0 telapak tangan, tetapi dengan kekuatan 10.000 yuan untuk kembali ke surga, teknik telapak tangan kental dan teknik kepalan sama sekali berbeda mendominasi. Cobalah. Mu Yun meminumnya dan menepuknya dengan telapak tangannya. Boom! Suara ledakan terdengar saat ini. Kekuatan Tao dan Tao mengamuk. Pada saat ini, Mu Yun dengan jelas merasakan aliran kekuatan di tubuhnya. 10.000 yuan 0 telapak tangan. Dengan satu telapak tangan, guntur berkumpul ke segala arah dan menutupi telapak tangan. Tampaknya pada saat ini, guntur memberikan cetakan telapak tangan dan mengenakan lapisan baju besi. Cakar. Xie Qing tidak memiliki nama gerakan. Mengangkat tangannya adalah cakar naga, yang bisa ditangkap langsung saat ini. Boom! Suara ledakan terdengar saat ini. Cakar Xie Qing Long runtuh dalam sekejap. Namun, telapak guntur Mu Yun sekuat gunung dan langsung menuju ke Xie Qing. Sedikit mampu. Xie Qing menyeringai. Boom! Suara ledakan menyapu saat ini. Saat ini, mata Mu Yun tenang. Xie Qing mengepalkan tinjunya dan langsung memukulnya. Di depanku, tinju naga meraung dan bergegas menuju Mu Yun. Dong! Saat ini, Lei Zhang akhirnya berhenti. Xie Qing dengan lembut mengangkat rambut di dahinya dengan jari-jarinya dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu hanya kamu yang bisa melakukannya? Mu Yun tidak berbicara. Dia melangkah keluar dengan satu langkah dan memukulnya dengan satu pukulan. Di lautan guntur dan magnetisme, kedua tangan bergantian. Laut magnet guntur. Suge Zuhao melihat pemandangan ini dan terus mengangguk. Di sisinya, Meng Zui juga kagum. Sekarang, kamu seharusnya sudah mulai memadatkan pakaian batas. Kata Suge Zuhao. Iya, hanya, dibandingkan dengan mereka, kamu masih lebih buruk. Suge Zuhao berkata lagi, kedua orang ini sama sekali bukan manusia. Kamu bisa mengenal mereka. Mungkin kamu bisa mencapai tingkat dewa dan kaisar di masa depan ketika Master Guntur Batu Tiangang selesai. Mendengar ini, Suge Zu menyeringai. Aku tidak terlalu ambisius, tapi Xie Qing dan Mu Yun adalah orang yang sangat baik. Setidaknya mereka menyelamatkan hidupku. Kami juga berteman. Aku akan membantu mereka jika terjadi sesuatu di masa depan. Teman. Suge Zu tersenyum. Iya, tapi tidak semua teman bisa diandalkan. Suge Zu tidak banyak bicara. Setelah duel, Mu Yun dan Xie Qing merasa nyaman. Sekarang, kamu cukup bagus. Kamu tidak buruk. Terima kasih kembali. Menerima. Mereka sopan dan terlihat terlalu palsu. Kakak Suge. Xie Qing terbang dan datang ke Istana Lei. Kakak Suge, saya sudah di sini selama sebulan. Saya merasa sangat nyaman, tetapi ada beberapa hal di luar yang harus ditangani. Xie Qing berkata sambil tersenyum, mereka yang mengejar kita tidak tahu apakah mereka sudah menyerah. Iya, Suge Zu mengangguk dan berkata, jika kamu keluar kali ini, kamu dapat segera menerobos dan mencapai batas tanah suci. Pada saat itu, pergilah langsung ke Laut Guntur Tibet di batas tanah suci untuk menemukanku. Mereka adalah sama satu sama lain. Suge Zu menjatuhkan kata-katanya dan menatap Mu Yun. Mu Yun, untukmu, yang terbaik adalah kembali setelah menyelesaikan masalah. Aku akan menunggumu di sini. Sepanjang jalan, saya bisa mengajari Anda beberapa diagram susunan batas sekunder. Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Mengenai promosi Santo Batas, saya tidak menyarankan Anda untuk terlalu cepat. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Qi Han, Su Huan dan Wen Hongxuan. Bunuh ketiga orang ini. Aku akan kembali dan tinggal di sini sebentar. Bagus. Setelah beberapa orang berbicara dengan baik, Mu Yun dan ketiganya langsung pergi. Kali ini, dengan Suge Zuhao sebagai pemandu, ketiganya tidak lagi berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Ketika mereka sampai di tepi kuburan Lei, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Suge Zu. Ketika saya melangkah ke bumi, suara mendengung dan guntur menghilang dari telinga saya. Kuburan Lei, Suge Zuhao. Xie Qing berkata sambil tersenyum, Mu Yun, apakah menurutmu orang ini akan membunuh kita bertiga saat kita membantunya membuka larangan terakhir? Untuk membuka 5 larangan, Anda harus mencapai alam penguasa dunia. Penguasa dunia. Tapi tingkat atas halaman tripod giok dapat melintasi 3 alam suci dunia, Tuhan dunia dan Tuhan dunia. Ini masih pagi. Pikirkanlah kalau begitu. Nyatanya, kini, di ranah Ji Huang, menghadapi level dominan, hampir pasti akan mati. Pada saat itu, ketika Anda mencapai dunia guru dunia dan menghadapi tuannya,
setidaknya Anda tidak akan terbunuh oleh yang kedua. Jika Zugezu benar-benar mundur dan membunuh keledai itu, mereka mungkin tidak akan duduk dan menunggu mati. Orang-orang itu, bukankah mereka semua akan pergi? Xie Qing melihat sekeliling dan berkata, tidakkah menurutmu kita akan mati jika kita memasuki kuburan guntur? Mereka semua berpencar. Mendengar ini, Meng Zui berkata dalam diam, jika ini benar, itu akan terlalu membosankan. Iya, ketiganya kini berada di ranah Ratu Dunia. Selama periode ini, akibatnya, semua orang melarikan diri. Jika mereka melihat mereka bertiga mencapai Ratu Dunia, apakah mereka tidak berani memasuki menara pencerahan? Maka itu akan memalukan. Orang yang diburu menjadi orang yang diburu, tapi membosankan jika lawannya tidak ada. Pergi dan lihat dulu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu bisa lari, biarawan itu tidak bisa menjalankan kuil. Ini hanya masalah waktu. Masalah besarnya adalah bahwa di masa depan, kita akan mendapatkan rasa hormat dan Dewa Dunia, menjadi putra suci dari pengadilan putra suci, dan menghancurkan mereka bertiga sampai mati. Jika mereka dihukum, mereka akan dihukum. Petik 2. Itu terlalu buruk. Ketiganya berkata dan terus berjalan. Namun, dalam perjalanannya, saya benar-benar tidak bertemu orang yang bisa bermain 3 orang dan bermain catur. Tampaknya Qi Han, Su Huan dan Wen Hongxuan benar-benar mengira mereka sudah mati. Ini membuat Mu Yun merasa sedikit tertekan. Ini sudah berakhir. Xie Qing melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, ayo kembali ke Akademi Tao dan lihat situasinya. Iya, token itu berkedip, dan ketiga sosok itu berangsur-angsur menghilang. Menara pencerahan, kantor ekspor, 3 sosok muncul saat ini. Akhirnya kembali. Xie Qing menggeliat, melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawa, masih nyaman di luar. Aku masih merasa nyaman di dalam. Diam, nak. Xie Qing berteriak, Tiangang Pan Lei adalah tuannya. Putramu sedang berbaring dan memasuki tuannya. Mendengar ini, Meng Zui melengkungkan bibirnya. Bukankah itu bagus? Suge Zuhao berkata bahwa jika Anda tidak dapat menyerap kekuatan guntur setelah dipimpin oleh Master Guntur Tiangang Pan, itu akan membuat Master menjadi batas promosi. Dia tidak bisa santai sekarang. Mu Yun, Xie Qing, Meng Zui. Namun, ketiganya baru saja keluar dari menara pencerahan dan terus-menerus diarahkan. Hal-hal di ranah raja dan ranah kaisar mendidih. Sekarang, di rumah sakit kemanusiaan, siapa yang tidak tahu nama Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui? Namun, konon 3 orang telah meninggal sebelum Januari. Tapi sekarang, benar-benar keluar. Ini luar biasa. Aku tidak mati ketika memasuki kuburan guntur. Apakah ketiga orang ini satu-satunya? Di kuburan guntur, mereka yang masuk akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Menarik. Aku takut ketiganya akan menjadi gila dengan pemain catur. Pada saat ini, ada diskusi terus-menerus sekitar. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui tidak peduli. Kakakmu. Sesosok datang dengan tergesa-gesa saat ini. Melihat Mu Yun 3 orang, mereka segera maju, dan mata mereka penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Li Xiang. Li Xiang memandangi ketiganya dan mau tidak mau berkata, Qi Han dan Su Huan adalah mereka. Dengarkan omong kosong mereka. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Li Xiang, mulai hari ini, Qing Yun mulai merekrut orang dengan meriah. Katakan pada mereka bahwa mereka yang memasuki Qing Yun tidak akan pernah berani menggertakmu di kuil Tao ini. Mendengar ini, mata Li Xiang berbinar. Ketiganya memberinya perasaan yang kuat. Apakah Anda dipromosikan menjadi Ratu Dunia? Mustahil. Terlalu cepat. Pada saat yang sama, di luar menara pencerahan, 2 sosok, dengan beberapa orang, dengan cepat datang. Mata kedua orang itu tertuju pada 3 orang Mu Yun, dan mereka langsung terlihat kaget. Tidak mati. Kedua orang ini adalah Su Huan dan Wen Hongxuan. Ketika Gu Yi terbunuh hari itu, Su Huan dan Wen Hongxuan, bersama dengan Qi Han, memimpin ratusan seniman bela diri di tahap tengah dan akhir kaisar untuk membunuh mereka satu persatu. Kemudian, mereka melihat 3 orang Mu Yun memasuki kuburan guntur. Mereka mengira Mu Yun 3 orang akan mati. Sepertinya kita bisa menyingkirkan masalah besar di hati kita. Tapi sekarang, ketiga orang itu tidak mati dan tampil dengan bermartabat. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Su Huan dan Wen Hongxuan, Xie Qing mengangkat mulutnya. Su Huan, Wen Hongxuan. Xie Qing berkata sambil menyeringai, ayo, kumpulkan orang-orang dari kalian bertiga.
Ayo pergi ke wilayah kekaisaran sekarang. Bagaimana dengan pertarungan besar? Berani. Xie Qing mengatakan ini dengan tawa, penuh kesombongan dan kesombongan. Mendengar pidato itu, Su Huan dan Wen Hongxuan sama-sama mengubah wajah mereka. Ketiga orang ini semuanya ratu. Bagaimana mungkin? Berbicara. Xie Qing memandang keduanya saat ini dan berkata, jika kamu tidak berbicara, kamu tidak berani. Jika kamu berani, ketiga saudara kita, segera kembali. Mari kita buat susunan dan bunuh dengan baik di ranah kaisar. Saat ini, Su Huan dan Wen Hongxuan mengubah warna kulit mereka beberapa kali dan tidak dapat diprediksi. Seberapa kuat ketiga orang ini? Xie Qing berkata lagi, jika kamu tidak berani, jangan terlalu sombong di masa depan. Mulai hari ini, Mu Yun dan Meng Zui dan aku akan membentuk aliansi murid. Bergabunglah dengan kami, jika ada 3 orang yang menggertakmu, pemain catur dan grup puncak, aku akan membantumu menggertak balik. Begitu komentar ini keluar, ada keributan di sekitar. Anda tahu, asosiasi 3 orang, pemain catur dan Feng Kun adalah aliansi murid yang paling kuat. Di rumah sakit kemanusiaan, bahkan beberapa penatua dan diaken harus menyerah. Xie Qing berkata demikian, yang sama saja dengan merampok orang di depan umum. Sesosok berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini agak tinggi, dan keseluruhan orangnya juga cerah dan tampan. Aku tidak menyinggungmu, Feng Kun. Pria itu berkata dengan samar. Xie Qing melirik pria itu. Qi Feng, Du Tong, Su Fangze dan Dou Qing dari kelompok puncakmu masih menginginkan hidup kita. Aku tidak dapat melewatkannya jika aku melihat kelompok puncakmu di masa depan. Mendengar ini, wajah Qi Feng menjadi dingin. Bersenandung. Dengan dengungan dingin, Qi Feng berbalik dan pergi. Xie Qing tidak dapat menahan diri untuk bersumpah dan berkata, apa yang kamu pura-pura lakukan? Apakah kamu tidak setuju? Apakah mereka bertiga berani melakukannya? Suatu hari di masa depan, orang King Yun saya akan melakukannya untuk Anda, dan saya juga mengatakan saya tidak memesannya. Apakah Anda percaya? Xie Qing membuka mulutnya. Saat ini, King Yun untuk sementara mengumpulkan 100 orang, apakah itu kerajaan raja atau kerajaan kaisar? Selama kita tulus, kita semua menginginkannya. Daftar pertama, itulah inti dari King Yun. Xie Qing mengucapkan sepatah kata dan menatap Mu Yun dengan bangga, mengangkat alisnya. Mengering. Xie Qing berkata sambil tersenyum, aku telah diintimidasi sepanjang hari. Kali ini aku akhirnya bisa menyombongkan diri. Pria ini adalah kaisar dunia di Akademi Tao. Aku Xie Qing tak terkalahkan. Su Huan dan Wen Hongxuan pergi satu persatu saat ini. Wajah Xie Qing penuh kebanggaan, kesombongan dan kesombongan. Mereka ingin menyerang, tapi mereka takut. Awalnya, Mu Yun mampu membunuh Gu Yi. Dan sekarang, ketiga orang itu tampaknya mengubah dunia. Apakah mereka masih lawan? Saya perlu berbicara dengan kakak laki-laki Wu Yan tentang hal itu dengan sungguh-sungguh. Su Huan berkata dengan muram, kakak bela diri Wu Yan mengatakan bahwa halaman Yuding kami bermaksud untuk mengadakan pertukaran bersama dengan keluarga Mo, Sekte Jinglei dan Sekte Guiyuan. Karena ini pertama kalinya, aku akan mencoba tanganku dengan murid-murid alam Jihuang. Keempat pihak bekerja sama untuk memilih murid Ratu Dunia. Mereka siap untuk menemukan tempat dan menyatukan mereka untuk berhasil mempromosikan alam suci dunia. Mereka dapat langsung memasuki Akademi Tiandao atau Akademi Terowongan. Petik 2. Wen Hongxuan mengangguk dan berkata, kali ini, kami bukan murid dari halaman Yuding, tetapi juga berkumpul ke segala arah. Kamu dan aku menerobos persimpangan suci. Iya, Su Huan melihat ke belakang dan berkata, pada saat itu, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui juga akan berpartisipasi. Pada saat itu, mereka tidak boleh bertahan atau mati. Bagus. Mereka meninggalkan. Pada saat yang sama, rumah sakit kemanusiaan, di loteng. Di lantai 2 loteng, ada kamar tidur dan 2 sosok bersilangan di atas tempat tidur. Di tempat tidur, pria itu tampak tenang dan puas. Saat ini, wanita itu anggun dan malas berbaring di tempat tidur. Qi Han, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Wanita itu mengenakan pakaian kasa. Meski malas, dia tetap menunjukkan wajah yang sangat baik dan menggerahkan. Itu tidak ada dalam pikiranku. Qi Han menggelengkan kepalanya, menatap wanita di sekitarnya dan dengan tenang berkata. Kali ini, mengapa Akademi Yuding tiba-tiba bergandengan tangan dengan keluarga Mo,
Sekte Jinglei dan Sekte Guiyuan untuk mengadakan ujian murid apa? Mendengar ini, wanita itu tersenyum dan berkata, jadi kamu memikirkannya. Tujuan ujian masuk sekolahku sendiri adalah untuk meningkatkan kekuatanku. Kali ini, tapi aku punya beberapa informasi orang dalam. Mengacu pada pernyataan ini, Qihan mau tidak mau berkata, King Sui, apa cerita di dalamnya? Sudah kubilang, bagaimana kamu menghadiahiku? Qihan tersenyum, aku menghadiahimu. Yah, aku tidak akan bercanda denganmu. Qi Kingsui tersenyum dan berkata, di wilayah Donghua, ada 4 pasukan kelas 1 sekunder, Pengadilan Yuding, Sekte Guiyuan, Sekte Mojia dan Jinglei. Konon kali ini, di wilayah China Timur, ada rahasia di persimpangan 4 sisi. Tapi untuk rahasia apa itu? Meskipun aku adalah murid dari orang suci dunia, aku tidak punya hak untuk mengetahuinya. Dikatakan bahwa tidak semua putra Akademi Orang Suci mengetahuinya. Mendengar ini, tapi dikatakan bahwa jejak rahasia yang terkait sangat penting. Di halaman tripod giok, kami akan mengirim orang-orang kudus untuk masuk. Selain itu, baru-baru ini, kami akan memberikan dukungan besar kepada 9 tingkat murid Tanah Suci dan membantu mereka menembus rasa hormat dunia. Tampaknya kali ini terutama untuk para murid dari ranah penghormatan dunia dan dewa dunia. Tapi kami tidak tahu persis apa itu. Qi Kingsui berkata dengan tenang, lagi pula aku tidak punya harapan. Dikatakan bahwa ujian para murid Jihuang adalah untuk membuat persiapan terlebih dahulu agar semua pihak bisa terbiasa dengan perasaan bersaing satu sama lain. Ketika provinsi diselamatkan, para murid di tingkat penghormatan dunia dan dewa dunia tidak dapat beradaptasi untuk memasuki jejak rahasia. Qihan segera mengerti. Ambil murid kaisar dan buat sampel, bukan? Ngomong-ngomong, mari kita lihat celah antara murid alam Jihuang dari semua pihak, untuk mengevaluasi celah antara alam Jizun dan Jishen, untuk bersiap memasuki tempat rahasia. Qi Kingsui dengan lembut mengangkat pipi Qihan dan berkata sambil tersenyum, masih saudara Qi yang pintar dan bisa lewat sekilas. Kingsui, kamu pintar. Sekarang, alam ganda suci. Iya, Qihan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku juga perlu bekerja lebih keras untuk mencapai bobot pertama kaisar dunia dalam ujian ini. Kalau tidak baik ditarik terlalu banyak olehmu. Aku tidak akan membencimu. Itu karena aku baik. Qihan tertawa. Di dalam ruangan, emosi mereka berangsur-angsur meningkat, dan nafas yang unik menyebar. Deng deng deng. Ketukan di pintu terdengar saat ini. Di luar loteng, beberapa sosok berkumpul. Du Qiuchen, Long Qian, apa yang kamu lakukan? Qihan keluar dari kamar dan berdiri di balkon loteng lantai 2, terlihat tidak senang. Kakak bela diri Qi, hal-hal besar itu buruk. Du Qiuchen tidak bisa menahan diri untuk berkata, Muyun. Kata-kata itu jatuh, dan wajah Qihan sedikit berubah. Muyun, Meng Zui, Xie Qing. Ketiga belalang ini menyukai hal-hal, bagaimana mungkin mereka tidak mati? Mustahil. Qihan berseru dan memulai debutnya. Qi Kingsui berjalan keluar dari belakang, menatap Qihan dan bergumam, apakah ketiga orang itu yang membunuh saudaramu? Iya, wajah Qihan tenggelam dan suaranya berkata dengan dingin, tanpa diduga, ketiga orang ini memiliki kehidupan yang begitu sulit sehingga mereka belum mati. Mendengar ini, Qi Kingsui tersenyum, sepertinya ini masalah. Ini membuatmu sakit kepala. Sekarang, aku khawatir itu sulit untuk dihadapi. Mendengar ini, Qi Kingsui tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Kaisar akan mencoba. Mereka bertiga akan pergi. Saat itu, aku akan meminjamkanmu sesuatu dan membunuh ketiganya. Oh, Qihan terkejut dan berkata, ada apa? Jika aku tidak memberitahumu, itu pasti sangat efektif. Bagaimana kamu akan menghadiahiku? Mendengar hal tersebut, Qihan langsung mengerti dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa memberi hadiah sebanyak yang kamu mau. Jendela loteng ditutup dan dua sosok memasukinya. Rumah sakit kemanusiaan menjadi hidup kembali. Keluarnya Muyun, Meng Zui dan Xie Qing membuat seluruh rumah sakit kemanusiaan tampak menyala. 3 pemain dan murid dari para pemain catur dipukul satu demi satu. Kali ini, 3 orang Muyun semuanya berada di ranah Ratu Dunia. Masalah ini benar-benar tidak dapat diterima. Dahulu kala, ketiga orang ini dibantai sesuka hati. Tapi sekarang, mereka telah menjadi karakter yang harus mereka hadapi. Apalagi saat ini, bahkan Qihan, Su Huan dan Wen Hongxuan tidak berani bertarung dengan Muyun.
Perasaan tercekik ini adalah sesuatu yang tidak pernah disadari oleh ketiga pecatur dan pecatur mereka. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang menggertak orang lain. Bagaimana orang lain bisa menggertak mereka? Pada saat yang sama, loteng seorang murid di daerah Jihuang menjadi lebih hidup. Saat ini, bayangan indah, dengan beberapa orang, datang ke loteng. Elder Martial Sister Xie, ini dia. Li Qingsui melihat ke dalam dan keluar loteng dan berkata sambil tersenyum. Ketiga orang ini, bersama-sama, benar-benar memberi terlalu banyak kejutan. Mendengar ini, beberapa murid perempuan juga terkikik. Tuangkan salju. Di pintu, sosok yang agak tinggi keluar saat ini. Apakah kamu ingat saya? Li Qingsui memandang pemuda itu dan bercanda, saya pikir Anda terpesona oleh kedua saudara laki-laki Anda. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Anak muda, ini Xie Qing. Xie Qing memandang Xie Yuyin dan berkata sambil tersenyum, kakak bela diri Xie, mungkin 5 juta tahun yang lalu, kami adalah keluarga, keduanya bermarga Xie. Kau pikir begitu? Haha, jangan bercanda. Datanglah ke rumah Muyun. Dia ada di dalam, jadi aku tidak akan mengganggumu. Xie Yuyin mengangguk, berbalik dan berjalan ke halaman. Xie Qing menarik Li Qingsui dan mengedipkan mata. Tunggu kamu di gedung sebelah. Jadi begitu, Xie Qing memimpin untuk pergi. Setelah beberapa saat, Li Qingsui diam-diam mengikuti, dan sosok mereka menghilang di hadapan semua orang. Xie Yuyin melihat pemandangan ini dan mengabaikannya. Kayu bakar kering di atas api yang menyala-nyala. Benar-benar, memasuki loteng, saya hanya melihat Muyun di lantai 2 dan melihat ke kejauhan. Aku belum melihatmu pergi ke Penatua Si Ye Qing selama beberapa hari. Penatua Si merindukanmu dan mengirimku untuk bertanya. Mendengar ini, jika kamu tidak mati, kamu harus melambat selama beberapa hari. Biarkan hati kecilku tenang. Mendengar ini, Xie Yuyin menatap Muyun dengan sedih. Melarikan diri dari kematian dalam bencana besar. Saya pernah mendengar tentang kali ini. Anda mengatur King Yun dan menjelaskan untuk menantang pemain catur dan ketiga orang itu. Kamu masih hidup. Kupikir kamu akan melawan mereka kembali. Mendengar ini, Muyun tersenyum pahit. Karena itu, bagaimanapun, serangan balik. Bagaimana bisa sesederhana itu? Di belakang kedua sisi ini, ada murid Jieseng dari Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Xie Yuyin duduk. Apakah kamu tahu persidangan kaisar? Aku baru tahu dari token murid. Detailnya tidak jelas. Xie Yuyin tersenyum. Kali ini, semua murid alam Jihuang akan berpartisipasi bersama. Muyun awalnya mengira itu hanya Ratu Dunia, dan para murid yang diharapkan untuk menerobos dunia suci berpartisipasi. Tanpa diduga, itu semua. Setidaknya ada puluhan ribu murid kaisar rumah sakit kemanusiaan. Ditambah Sekte Jinglei, Sekte Guiyuan, dan keluarga Mo. Setidaknya ada 40.000 orang. Xie Yuyin tersenyum dan mengangguk. Kali ini, tidak menyenangkan. Para murid alam Jihuang, bahkan di alam awal, dapat menerobos dan mencapai Jiseng selama persidangan. Begitu mereka mencapai Jiseng, mereka dapat disebut murid Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Tentu saja, premisnya adalah keluar hidup-hidup. Mendengar ini, Muyun bingung. Elder Martial Sister Xie, sebenarnya, saya tidak mengerti mengapa para murid di dunia Tanah Suci harus dibagi menjadi Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Mendengar ini, Xie Yuyin tersenyum. Sebenarnya, kebenarannya tidak sulit untuk dipahami. Awalnya, tidak ada halaman terowongan, hanya halaman jalan rakyat, halaman jalan surga, dan halaman putra suci. Xie Yuyin menjelaskan, ada banyak organisasi murid di rumah sakit kemanusiaan, dan manajemen perguruan tinggi relatif longgar, yang dapat sangat mendorong peningkatan tingkat kultivasi murid. Selain itu, mereka akan saling bertarung dengan kuat. Namun, ketika kami tiba di halaman Tiandao, kami sangat ingin menjadi putra suci dari halaman putra suci, jadi kami terus-menerus ingin segera menerobos dan mencapai ranah Jisun. Ini mengarah pada fakta bahwa para murid Sein dunia hanya berlatih lebih cepat. Oleh karena itu, Akademi Tiandao dipisahkan menjadi Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan, dan kompetisi diadakan secara teratur. Pemenangnya diberi hadiah. Mengambil kesempatan ini untuk merangsang keefektifan tempur para murid dan meningkat dengan peningkatan alam. Mendengar ini, Muyun juga perlahan mengerti. Terus terang, itu untuk meningkatkan efektivitas tempur. Xie Yuyin melanjutkan, awalnya, para murid Akademi Terowongan memiliki keefektifan tempur yang kuat,
Tetapi selama bertahun-tahun, dengan berlalunya waktu, keefektifan tempur para murid Akademi Terowongan lebih rendah daripada Akademi Tiandao. Petik 2. Di antara murid-murid dunia suci, Li Yuanhang, Qiao Yunping dan Fei Lai, yang berada di peringkat 3 teratas di Akademi Tiandao, lebih kuat dari Jingze, Kamu King Fei dan Gu Jianfeng, yang berada di peringkat 3 teratas di Akademi Terowongan. Ini adalah celah yang terbentuk selama bertahun-tahun. Mu Yun berkata sambil tersenyum, rumah sakit mana yang akan dimasuki kakak perempuan bela diri Xie? Aku. Xie Yuyin tersenyum dan berkata, aku akan memasuki halaman terowongan. Oh. Xie Yuyin melihat ekspresi terkejut Mu Yun dan tidak bisa menahan tawa. Dekan Divan di halaman terowongan adalah master susunan batas level 5. Selain itu, para murid di halaman terowongan dapat beribadah di bawah master susunan batas tingkat ketiga. Apakah kamu tidak terkejut? Xie Yuyinqi berkata dengan aneh. Mu Yun juga penuh dengan keinginan eksplorasi untuk bergabung dengan susunan batas. Namun, tampaknya penggemar Dindi, sebagai master susunan batas level 5, tidak mendambakan kejutan. Mu Yun tersenyum. Yah, Penatuasi memintaku untuk memberitahumu. Jangan pergi. Penatuasi memiliki temperamen yang tidak biasa. Ada seseorang di belakangnya. Jadi begitu. Mu Yun mengangguk. Faktanya, mengetahui keberadaan Zhuge Zuhao, Mu Yun benar-benar tidak memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang master susunan batas level 5. Lagi pula, master larik batas level 7 sebanding dengan master larik batas level 5. Murid Kaisar mencoba. Petik 2. Perekrutan King Yun sebenarnya berada di bawah tanggung jawab Li Xiang dan Meng Sui. Adapun Xie Qing, setelah melihat Li Qingsui, mereka menghilang. Mu Yun, bagaimanapun, lebih senang diam dan langsung pergi ke gerbang arai dan halamannya sendiri. Di halaman, napas seluruh tubuh Mu Yun mengembun dan ribuan garis batas mengembun. Napas Tao dan Tao berkumpul dan dilepaskan pada saat ini. Mata Mu Yun berangsur-angsur, menjadi jernih. 10.000 susunan jahat elang. Setelah meminum sepatah kata pun, susunannya mengembun. Ribuan pola batas berkumpul bersama dengan cara yang hangat dan teratur, tetapi ketika susunan selesai, roh jahat yang kuat tersapu dalam sekejap. 1000 pola batas, pembagian susunan batas sekunder. Tawa terdengar pada saat ini. Siapa? Mu Yun segera menarik susunan batas dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang itu adalah pedang roh Suanyun. Menang dari Qihan. Saat itu, untuk mengizinkannya memasuki menara pencerahan, Qihan mengeluarkan benda ini dan bertaruh. Sekarang, Mu Yun keluar dari menara pencerahan hidup-hidup, dan pedang secara otomatis ada di tangannya. Pedang roh Suanyun. Suara itu berkata sambil tersenyum, sepertinya Qihan benar-benar menderita kerugian besar di tanganmu. Pedang roh Suanyun ini sangat berharga. Penatuasi. Melihat wanita kurus dan montok itu, Mu Yundun meletakkan pedangnya dan memberi hormat dengan sopan. Anakmu. Penatuasi mengajar dengan baik. Mendengar ini, Si Yeqing datang ke Mu Yun dan mereka bertemu muka. Si Yeqing berkata sambil tersenyum, aku mengajarimu dengan baik. Aku baru saja mengajarimu selama setengah tahun. Pola batasmu berubah dari 300 menjadi 700. Akibatnya, hanya 700 di menara pencerahan. Dalam waktu singkat, mencapai 1000. Itu bukan ajaranku, itu dirimu sendiri. Kamu benar-benar jenius. Mu Yun mendengar pidato itu dan tersenyum. Sebelum memasuki menara pencerahan, pada tahap awal Kaisar Dunia, itu selangkah lebih dekat ke tahap tengah. Sekarang, ini sebenarnya adalah periode Ratu Dunia. Si Yeqing tersenyum, kamu benar-benar berbeda. Penatuasi memuji dengan salah. Ayo, si Yeqing berkata dengan senyum tipis, apakah kamu tahu persidangan Kaisar? Iya, si Yeqing berkata lagi, saya mendengar bahwa lokasi persidangan ini adalah Istana Si Yuan. Istana 4 Yuan. Itu benar. Si Yeqing berkata dengan tenang, surga ketujuh dibagi menjadi 45 wilayah. Seperti wilayah Donghua, totalnya ada 45. Perubahan kekuatan jauh lebih cepat daripada kehidupan yang nyaman sekarang. Istana Si Yuan pernah disebut sebagai pasukan kelas 1 terakhir kali. Hanya saja tidak ada pemimpin yang kuat di Istana 4 Yuan, jadi secara bertahap dianeksasi. Namun, belum ada yang menemukan situs Istana Si Yuan. Bahkan jika para pemimpin dunia bertanya secara langsung. Namun, di wilayah China Timur, 4 gerbang utama telah diselidiki dengan mengirim orang. Liu Pin Jidan, Jiki dan seterusnya.
Bukan di istana Si Yuan itu sendiri, maupun di reruntuhan. Tapi ada banyak 3 pil batas kelas, alat batas dan formula batas, yang hanya cocok untuk dipraktikkan oleh murid Kaisar Batas. Mendengar ini, Mu Yun mengetahuinya dengan jelas. Jadi itulah yang terjadi.